Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi terbentuknya NKRI dan terbentuknya kesadaran nasional pada mata kuliah pendidikan IPS. Sebelum memulai menjelaskan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Ifandi dengan NIM 2014021018 dan dengan rekan tim saya yaitu dengan nama Iputu Diva Widanangkara dengan NIM 2014021012. Langsung saja, mari kita menuju ke materinya. NKRI. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang proses terbentuknya NKRI. Yang pertama ada proses kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan. Pertama, secara konsepsionalit, pembentukan negara federal itu bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 dan bukan berasal dari pemikiran para pendiri bangsa sendiri. Kedua, di lingkungan negara-negara bagian sendiri muncul gerakan pro-republik yang berhasrat menegakkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS atau atas usulan pemerintah Republik Indonesia tanggal 8 April 1950 diselenggarakan konferensi segitiga antara RIS, NST, dan NIT. Hatta tanggal 12 Mei 1950. Lahirnya NKRI pada tanggal 19 Mei 1950 dilaksanakan perundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan. Untuk menindaklanjuti piagam tersebut, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sepakat membentuk panitia gabungan yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Bahan-bahan mengenai undang-undang tersebut diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah disetujui oleh Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 1950, Parlemen dan Senat RIS pun mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Soekarno menandatangani rancangan undang-undang tersebut yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Yang kedua, kita membahas tentang proses berdirinya NKRI. Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua terpenuhi. Di bawah ini adalah beberapa syarat berdirinya suatu negara adalah: yang pertama, memiliki wilayah; yang kedua, memiliki struktur pemerintahan; yang ketiga, diakui negara lain; dan yang keempat, memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Dan ada beberapa proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden; yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintah daerah; yang ketiga, ada pembentukan badan-badan negara; yang keempat, pembentukan kabinet; yang kelima, pembentukan berbagai partai politik; dan yang keenam, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang proses terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama ada pengaruh dari perluasan kekuasaan kolonial Barat; yang kedua, pengaruh dari perkembangan pendidikan Barat; yang ketiga, pengaruh dari pendidikan Islam; dan yang keempat, dari peranan kaum terpelajar dan kaum profesional; dan yang kelima, ada peranan dari pers.
hal yang membuat kesadaran nasional menurun. Yang pertama, penyebab melunturnya kesadaran nasional bangsa. Contoh sederhana yang seiring berkembangnya zaman, rasa nasional kian memudar. Hal ini dibuktikan dari berbagai faktor yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme. Di antaranya, yaitu pada saat upacara bendera, masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri tanpa mengikuti upacara dengan hikmat. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan melunturnya kesadaran nasional dengan kehancuran bangsa. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan memudarnya rasa nasional. Namun, dengan memudarnya rasa nasional dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Banyak budaya dan paham barat yang terpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka akan terjadi akulturasi, bahkan menghilangnya kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran nasional? Yaitu yang pertama, dengan refleksi sejarah. Yang kedua, melalui upacara bendera. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Yang keempat, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, melalui pengenalan tokoh sejarah. Dan yang keenam, dengan memakai dan mencintai produk hasil produksi dalam negeri. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai materi terbentuknya NKRI dan terbentuknya kesadaran nasional. Semoga bisa dipahami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.